Gini, soal banjir eh, Jakarta ataupun Jabodetabek ini kan apa namanya bukan baru pertama kali kan, udah cukup sering gitu. Hampir tiap musim hujan gitu kita punya banjir yang lumayan mayor lah dampaknya gitu, lumayan signifikan gitu dampaknya gitu. Nah ini eh, untuk eh, paling nggak sepekan ke depan ini sebagai masyarakat apa yang bisa kita lakuin, Him? Oke, ya. Kalau dilihat dari pola cuacanya memang sekarang eh, sedang kurang bersahabat, jadi memang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu masih akan berpotensi tetap terjadi gitu ya, sepekan Hmm, ke depan ya. Nah, masyarakat ini mungkin perlu apa namanya, perlu tetap mantau informasi cuaca dan juga mulai apa namanya, mulai bisa apa namanya mitigasi secara mandiri, mungkin bisa menyelamatkan sekiranya barang-barang yang penting dan krusial gitu, supaya nanti ketika ada curah hujan yang signifikan gitu baik dari wilayah Bogor kemudian menyebabkan debit air yang cukup tinggi gitu yang mengalir ke wilayah Bekasi dan sekitarnya itu bisa uh, bergerak langsung untuk mengungsi dan lain sebagainya. Jadi tetap pantau apa namanya perkiraan cuaca dari uh, pihak yang berwenang gitu mungkin Mas Nanda. oke. Sama ini, Him, aku mau sharing soal, jadi aku baru aja baca-baca tentang eh, aliran sungai gitu. Jadi ternyata bentuk aliran sungai itu berperan sangat signifikan ke potensi banjir gitu. Kita Betul. tahu bahwa di wilayah Jakarta ini adalah sungainya itu bukan sungai alami gitu, sungai buatan Belanda kan, peninggalan Belanda kan. Yang Mm. kalau lihat di YouTube-nya Ferry Irwandi eh, itu ditujukan untuk memutus Wisata ya, apa? untuk wisata, oh untuk memutus gitu Bukan, ya. justru malah dulu itu tujuannya untuk memutus apa ya jalur-jalur koordinasi gitulah. Jadi untuk memecah Hmm. belah wilayah-wilayah di Jakarta gitu. Makanya dibuatlah sungai-sungai buatan itu. Dulu kita salah paham, kita memikirkannya itu untuk wisata tadi, untuk transportasi gitu, mikirnya gitu kan. Enggak ternyata, Mm. untuk memutus itu. Nah, salah satu ciri yang paling khas sungai buatan itu adalah bentuknya itu dia cenderung lurus gitu. Bukan meandering atau berkelok-kelok gitu. Nah, ternyata bentuk yang lurus ini dia menyebabkan aliran sungainya itu akan jauh lebih cepat daripada bentuk sungai yang berkelok-kelok gitu. Nah, ini Mm. mungkin yang jadi kontribusi juga, bukan sebagai penyebab utama, tapi jadi kontribusi yang cukup besar. Mengapa wilayah Jakarta itu mungkin dengan curah hujan yang sama di wilayah hulu itu potensi hujannya lebih tinggi daripada wilayah-wilayah lain gitu, dengan curah hujan yang sama di hulunya ya, gitu. Jadi karena aliran sungainya terlalu cepat, karena bentuk sungainya itu cenderung lurus, sehingga dia apa namanya, ketika sampai di Jakarta itu tidak mampu menampung debit sungai yang terlalu tinggi itu, ditambah lagi sampah-sampah yang seringkali kita lihat di apa sungai ya, yang dia juga ketika sampai di Jakarta dia terakumulasi sehingga menyebabkan luapan itu. Kemudian juga salah satu strategi untuk penanganan banjir itu di wilayah hulunya, di atasnya itu ini lebar sungainya itu diperkecil gitu ternyata. Jadi ketika lebar sungainya itu diperkecil, lebih banyak air yang diserap di wilayah hulu, dia akan mengalirnya ke wilayah hilir yang artinya adalah wilayah Jakarta itu tidak sebanyak kondisi yang sebelumnya gitu. Jadi ukuran sungainya di wilayah hulu diperkecil, kemudian apa pola yang berkelok itu bisa meminimalkan potensi banjir gitu. Itu sih yang Mm. ingin aku share. Nah, ini yang satu lagi jadi teringat. Aku baca-baca di Instagram, hampir semua postingan itu yang membahas soal hujan 2 hari terakhir ini ya, itu ada komentar-komentar dan itu cukup banyak komentar soal tolong modifikasi cuacanya dong, tolong modifikasi cuacanya dong. Nah itu Mm. kira-kira ketika diterapkan di 3 hari ke depan ini kontribusinya sebesar apa, Him? Apa namanya si modifikasi cuaca ini kalau seandainya itu dilaksanakan? Ya, ya modifikasi cuaca ya, menarik juga sih Mas Nanda. Jadi ini merupakan salah satu apa namanya langkah mitigasi ya untuk apa namanya kita mengurangi curah hujan di wilayah yang kita inginkan gitu, modifikasi cuaca itu. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa untuk modifikasi cuaca ini area semainya itu kita harus perhatikan baik betul-betul ya, karena ketika area semainya itu kita terlalu dekat dengan daerah yang kita tidak inginkan hujan, eh, sehingga menyebabkan justru
wilayah tersebut yang diturunkan hujannya itu akan jadi blunder juga buat kita. Jadi perlu diperhatikan juga. Sama yang kedua adalah energi nih, energi yang mendrive hujan itu tuh sebesar apa gitu. Sehingga kalau energinya cukup besar, apakah kita apa namanya kita semai kita melakukan modifikasi cuaca itu cukup signifikan dampaknya atau tidak gitu. Perlu di apa namanya. Tapi untuk mengurangi potensi curah hujan di wilayah misalkan Bogor mungkin bisa, cuman ketika untuk menghilangkan sama sekali mungkin akan sulit ya. Jadi bisa sebenarnya, cuman ya tadi kalau kita misalkan ibaratkan gitu energinya itu cukup besar gitu, seluas misalkan samudra, terus kita cuman nyemai di eh, kita ibaratkan modifikasi cuaca itu kita ngambil air di ember untuk dari sungai dari lautan itu kan cukup tidak signifikan gitu dampaknya gitu. Seperti itu sih Mas Nanda. Jadi perlu diperhatikan area yang akan disemai sama energi yang mendrive pola curah hujan itu gitu. Menurut Karena Mas Nanda gimana Mas? eh, aku coba mention lagi soal ini ya, apa namanya statement Fahim tadi yang mengatakan bahwa ini sepertinya gangguan global yang perlu dianalisis gitu. Karena anginnya kan dominan timuran yang cukup kuat tadi. Kemudian juga apa 2 hari berturut-turut loh, 2 hari berturut-turut hujannya intensitas kategori ekstrim ya, Him ya. Kategori Hmm, ekstrim artinya ini bukan sesuatu yang sifatnya lokal gitu. hmm, Yang artinya juga klaster awan yang terbentuk itu luasnya mungkin bukan cuman 10-20 kilo gitu. Mungkin bisa jadi 50 kilo bahkan mungkin lebih dari 100 kilo gitu diameternya. Nah, artinya ketika memang apa modifikasi cuaca ini memang mau diterapkan, itu tadi yang perlu dipertimbangkan betul di area mana hujan ini akan dioptimalkan untuk jatuh gitu kan. ya betul Mas Nanda. Yang perlu dicatat juga bahwa kalau misalkan pola kejadian banjirnya kayak sekarang gitu dari debit aliran sungai yang dari Bogor gitu, mungkin kita bisa apa ya koordinasi gitu antar pemerintah daerah gitu Iya, Bogor, betul, betul. kemudian Jakarta, mungkin Depok gitu. Kita sepakat duduk bersama gitu untuk melakukan langkah mitigasi seperti apa gitu. Bukan hanya untuk jangka yang pendek gitu, jangka yang panjang 5 tahun ke depan seperti apa gitu supaya ini mungkin sudah kejadian banjir ini sudah mungkin familiar dan sering terjadi gitu di wilayah Bekasi, Jakarta dan sekitarnya. Dan permasalahannya tadi mungkin familiar juga bahwa ini eh, aliran sungai dari Bogor dan sebagainya dari hulu. Nah, tapi apa namanya tindakan untuk melakukan mitigasi baik untuk di wilayah hulu, tengah maupun hilirnya itu masih belum terintegrasi dengan baik gitu. Mungkin perlu ditingkatkan di stakeholder terkait gitu. Misalkan di wilayah hulunya kita coba tadi Mas Nana sampaikan kita perkecil sungainya, kita perlu luas daerah serapan airnya gitu supaya Hmm. aliran sungai yang dikirimkan atau mengalir ke wilayah yang lebih rendah ke wilayah hilir itu seminimal mungkin gitu. Kita maksimalkan di hulunya, kita buat mungkin daya tampung air, buat danau dan sebagainya mungkin perlu dikaji lebih detail lagi untuk metode yang cukup baik untuk menampung dan memberikan air resapan gitu ke wilayah apa namanya hulu itu seperti apa. Baru nanti di hilirnya nih uh, seperti apa gitu penindakannya, apakah kita uh, siapkan pompa dan lain sebagainya, itu perlu perlu apa namanya perlu tindakan lebih lanjut gitu. Seperti Ya. itu sih Mas Nanda. Selain Oke. untuk kalau misalkan kita ke gerakan alamnya kan mungkin dengan energi yang sangat besar itu dengan awan yang cukup besar itu kan akan butuh effort yang lebih gitu. Tapi kita bisa juga kok kita lebih siap gitu untuk menghadapi itu dengan cara ya mempersiapkan tadi aliran airnya dan sebagainya. Betul, betul. Dan ya semoga meskipun masih ada potensi hujan 3 hari ke depan, tapi apa namanya proses apa pemulihan ini teman-teman yang di Bekasi, yang di Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ataupun juga wilayah Bogor ini bisa bisa lancar lah, tidak terganggu gitu meskipun masih ada potensi hujan karena eh, semoga sih memang potensinya intensitasnya semakin menurun gitu ya, sehingga tidak ada potensi banjir lagi dan segera bisa pulih lagi gitu. Dan untuk mungkin teman-teman yang eh, terdampak secara ekonomi gitu bisa segera digantikan oleh Allah gitu karena ini kan Amin. bulannya Iya, mustajab untuk berdoa gitu, semoga iya. digantikan oleh Allah dengan pengganti yang jauh lebih baik lagi gitu. Amin, amin, Terima amin. kasih Juga berharap seperti Fahim, itu. semoga Siap. ini bisa bermanfaat ya. Nanti kalau ada Ya. case-case menarik lagi soal cuaca kita ngobrol lagi. Oke, terima kasih Terima juga kasih Mas Fahim. Nanda. Yuk.